Gregoria Konteng. Di sini kita akan bahas-bahas santai nih, tapi yang bermanfaat. Oke, Nilam, kita bersama siapa ini? Oke, Iva, bisa dilihat nih narasumber kita, ada yang cantik, ada yang ganteng juga. Biar tidak penasaran, biar kita kenalan dulu nih. Hai guys, perkenalkan nama saya Christian Galimau, semester 7 Fakultas Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kesibukannya dari UAS. Halo, Gerang. Hai, Gerang. Halo, perkenalkan nama saya Indi Faot. Saya semester 7 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kesibukan saya saat ini sedang fokus dalam tugas akhir sih. Hai, perkenalkan nama saya Michelle Asibiai, saya dari Fakultas Hukum Undana. Kesibukan saya sedang mempersiapkan tugas akhir. Hai, Michelle. Hai. Oke, baik Iva, kan kita sudah kenalan nih. Kira-kira apa yang kita mau bahas, Iva? Kelihatan dari wajah narasumber kita sangat antusias ya, Bun. Kita akan bahas hal yang agak berat ya. Kebetulan kita anak muda, kita latar belakangnya juga sama-sama mahasiswa hukum, dan ada mata kuliah ya, kita belajar mengenai investasi dan pasar modal. Jadi saya kira kita sudah paham sedikit mengenai investasi ya, betul sekali. Iya, betul Iva. Sebelumnya saya mau tanya, saya mau tahu nih kira-kira menurut kalian berapa pentingnya berinvestasi, dan kira-kira sudah pernah mencoba berinvestasi apa belum? Coba Michelle dulu, silahkan. Saya sendiri belum mencoba untuk berinvestasi, tapi saya tahu investasi punya banyak manfaat. Manfaat yang umum yang bisa kita ketahui yaitu mendapat penghasilan tambahan dari berinvestasi. Kita bisa menyisihkan uang sedikit dari penghasilan kita untuk mulai berinvestasi dari sekarang. Itu saja kira-kira. Dari saudara ini sendiri, silakan. Kalau dari saya juga belum coba untuk berinvestasi. Dari berbagai platform banyak mempromosikan manfaat investasi itu sendiri, yang selain dari menambah penghasilan, investasi juga sebagai bentuk mempersiapkan masa depan. Sebut saja biaya pernikahan, itu salah satu contoh, pendidikan anak, kesehatan, dan lain-lain. Melalui investasi bisa juga mengatasi peningkatan biaya pada kebutuhan-kebutuhan tertentu atau kebutuhan lain. Itu dari saya. Oke, dari Gerang sendiri, silakan. Saya sih tentang ini saya sangat setuju. Investasi adalah sebagai bentuk persiapan untuk masa depan. Saya sendiri juga sudah berinvestasi secara kecil-kecilan dari aplikasi yang bernama Ojek. Sangat luar biasa ya wawasan dari narasumber kita. Sebagai anak muda kita juga harus paham betul mengenai berinvestasi, karena dapat menambah penghasilan dan sebagai dana untuk mempersiapkan masa depan kita. Setuju sekali nih lah, pembahasan kita kali ini sangat membuka wawasan kita, membuka insight baru, dimana ternyata investasi sendiri punya banyak manfaat. Saya tertarik dengan Gerald yang sudah mulai investasi dari masa muda, dimana dia menggunakan media aplikasi dan dia memastikan dahulu sudah terdaftar di OJK dulu. Investasi yang dia minat itu sudah ada aplikasinya, betul perlu diperhatikan. Iya betul Iva, peran OJK sangat membantu, mengingat tugas pokok OJK sendiri adalah mengatur serta mengawasi aktivitas pelayanan keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dari investasi bodong. Karena kita sudah masuk ke kasus investasi bodong, di sini kita ada beritanya nih mengenai investasi bodong, di mana mahasiswa IPB ini jadi korban investasi bodong. Dari sini oleh OJK dia mengingatkan beberapa hal ke masyarakat, di mana mahasiswa ini dia mengaku terjerat pinjaman online, di mana korbannya ada 311 mahasiswa dan kerugiannya sebesar 2,1 miliar, dan modus kepada korbannya itu dia kerjasama dan awalnya tidak terkait dengan pinjol. Terlapor menawarkan kerjasama secara online dan bagi hasil 10%.
dari beberapa pinjaman online yang terdata di Polresta Bogor Kota saat ini ada 5 pinjol yang dipakai para mahasiswa dan investor lain di toko online milik pelaku. Hasil pinjaman online tersebut ditransfer kepada pelaku dengan iming-iming akan dibayar 10% dari hasil keuntungannya. Oke, dari berita itu saya mau minta tanggapan teman-temannya nih kan, mengingat korbannya itu anak muda. Oke, mungkin silakan dari saudara Gerald sendiri yang sudah memulai investasi. Kalau dari saya sih sangat miris sekali ya, mengingat yang menjadi korbannya itu adalah mahasiswa. Sedangkan anak muda sendiri diharapkan memiliki kemampuan untuk mengakses sesuatu secara akurat. Ketika saya memutuskan untuk berinvestasi, saya lebih dulu research dulu apa itu investasi, resiko investasi, dan juga mengecek aplikasi ini ada legalitasnya di OJK atau tidak, seperti itu. Oke, dari tanggapannya Michelle sendiri mungkin dari berita ini. Ya teman-teman, di sini kita tahu kalau total dari mahasiswanya itu ada 311 mahasiswa dengan nilai kerugiannya mencapai 2,1 miliar. Dalam kasus ini sungguh kerugian yang sangat besar. Saya harap kita sebagai anak-anak muda kita lebih kritis dalam memilih investasi, apalagi ini terkait masa depan kita. Betul sekali Michelle, sebelum kita terjun ke dunia berinvestasi, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin agar menjadi bekal atau pelajaran hidup. Wah, pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat. Betul sekali, Ivan. Dalam berita ini, peran OJK juga sangat dominan dalam usahanya memberantas investasi bodong. Keputusan yang sangat tepat sebelum terjun ke dunia investasi perlu dicari tahu dulu investasi apa yang mau diambil, kemampuan kita seperti apa, dan mengecek legalitasnya sebuah investasi. Oke teman-teman, jadi jangan takut untuk mulai berinvestasi. Pastikan dulu media yang teman-teman mau ambil untuk berinvestasi itu sudah terdaftar di OJK. Dan saudara Nilam sendiri mungkin sudah mulai berinvestasi. Saya sudah mulai tertarik ini kira-kira untuk mulai berinvestasi. Belum Viva, nanti kita belajar sama-sama ya, anak muda harus melek finansial. Setuju sekali Nilam, pembahasan kita ini menarik sekali, tapi sayangnya harus sudah berakhir. Saya sudah tidak sabar nih kayaknya untuk mulai berinvestasi. Terima kasih untuk narasumber yang telah bersedia hadir di sini, sangat luar biasa. Terima kasih Michelle, Mas Indi, Gerald. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini. Luar biasa sekali. Oke, sekian. Dan